Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di pembahasan terkait dengan normalisasi bersama saya Ridwan Wirawan MKOM. Yang di sini kita bakal bahas kira-kira caranya gimana gitu. Karena baik lagi kita udah pernah bahas terkait dengan normalisasi itu apa, terus elemen-elemen yang ada dalam normalisasi itu apa saja dan sebagainya udah pernah kita bahas ya, dan sekarang kita bakal eksekusi untuk caranya biar melakukan normalisasi. Karena balik lagi ke normalisasi itu kita bakal mengurangi hal-hal yang sekiranya tuh anomali, terus ada redundansi, itu bakal kita hindarkan gitu. Nah, lanjut dulu. Nah, untuk tahapannya normalisasi itu banyak sebenarnya. Ada yang mulai dari tahap bentuk unnormalized atau bentuk tidak normal, terus dia ada juga normal yang pertama yang dia ada tidak ada baris duplikat dan sebagainya, terus ada juga normal yang kedua, normal yang ketiga, normal dan PCNF, dan yang keempat 4NF. Tapi biasanya normalnya itu ketika kita lakukan itu cukup sampai normal yang ketiga aja, karena itu udah memenuhi untuk skala atau standar database yang biasa digunakan gitu. Udah cukup. Terus untuk dasar kegiatan normalisasi itu dia bakal ngacu ke form atau rekap data atau output yang nanti bakal kita gunakan dalam pembahasan gitu. Nah, atau dalam contoh kalau ada kwitansi ya kita pakai kwitansi untuk dikonversi menjadi sebuah data yang diolah dan kita bakal baca dia bentuk dari relasi tabelnya itu gimana. Nah, proses normalisasi nanti kita bakal mengurai bentuk tabel yang awalnya dia unnormalized, dia akan diubah menjadi bentuk normal yang pertama, normal yang kedua, baru nanti normal yang ketiga, dan semua itu bakal bertahap. Baru nanti kita bisa buat bentuk implementasinya itu dalam bentuk normalisasi tabel atau relasi tabel yang nanti saling terhubung dan terlihat nanti atributnya apa, nama kolomnya apa, dan sebagainya. Nah, untuk bentuk normal yang pertama, kedua, dan ketiga nanti kita bakal langsung aja. Nah, ini adalah contoh ya untuk bentuk tidak normalnya. Di sini saya punya tabel-tabel karyawan ya. Ada project code, project title, project manager, project budget, employee, name department, dan hourly rate. Nah, kita bakal lihat. Aturan yang pertama, untuk normalisasi yang pertama itu masing-masing atribut harus unik. Maksudnya apa? Maksudnya ketika nanti kita buat kolom itu nggak boleh kolomnya itu sama dengan kolom yang lain gitu. Terus ada juga masing-masing atribut itu value-nya harus sendiri. Contoh ketika gender ya penulisannya mungkin misal ada atribut nama A gitu ya, A gender male gitu, atau B gendernya female gitu, bukan male atau female yang satu coret itu bukan ya. Jadi itu arahnya ke situ. Terus masing-masing baris harus unik, jadi nggak ada tabel yang berulang, redundan sebagainya gitu. Dan tentunya nggak ada repeating group, contoh ya kayak gini. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Untuk baris yang project code dia ada perulangan atau grouping di mana ada penggunaan data yang berulang, yaitu PC010. Terus ada juga pension system yang ternyata dia ngacu ke project code-nya dan sebagainya. Sebenarnya kalau di sini kita lihat bisa kelihatan ya teman-teman ya, untuk masing-masing tendensi atribut dia masuknya ke kandidat key yang mana, masuk ke tergantungan yang kolom yang mana, itu kelihatan ya teman-teman ya. Dan ini kita bakal lakukan normalisasi yang kedua. Nah, ini udah nggak ada bentuk yang grouping, jadi semua udah ada berulang yang bisa kita pakai untuk acuan. Nah, ini adalah bentuk normal yang pertama. Normal yang kedua itu aturannya adalah semua tabel atau semua kolom itu sudah dalam bentuk normalisasi yang pertama. Jadi semua atribut yang tidak punya kunci itu semuanya bergantung sama primary key gitu. Semua kalau di sini sampaikan all partial dependencies are removed to place in another table. Jadi dia bakal dipindahkan dalam tabel yang lain. Jadi dia tidak jadi satu dengan tabel yang awalnya itu kita jadikan satu, atau bentuk normal yang pertama tadi. Lanjut, nah ini adalah bentuk pemindahan tabel ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini memang ada pemisahan tabel atau split tabel yang di sini untuk project code dia nanti ngacu ke project title, project title, project manager, dan project budget dia ngacu ke project code. Terus untuk yang employee dan sebagainya itu punya tabel sendiri yang kita pisah gitu. Kenapa? Karena kalau dilihat teman-teman itu untuk project title ya pension system dia berpengaruh sama si employee enggak ya teman-teman ya.
pension system tuh dia masuknya ke project code, terus ada salary system, ada honor system. Nah semua itu dia ngacunya ke project code karena namanya aja dia sebenarnya udah kelihatan itu project title gitu. Jadi dia si title ini adalah merepresentasikan sesuatu dari project code, adalah project. Jadi dia disebut dengan project title. Ada juga project manager. Nah ini juga kelihatan sebenarnya teman-teman. Dari tabel yang ini tadi dia untuk tiap ada project code yang berbeda dia namanya beda. Sebenarnya udah kelihatan kalau dia memang dependencies ke project code. Dan ada juga project budget yang dia juga terlihat di sini dependensinya ke project code. Terus ini masih ada pisahan dari tabel yang sebelumnya ya, ada project code yang lagi-lagi tampil di sini dan dia berperan sebagai foreign key atau tamu atau kunci dari yang awalnya di tabel project code, dia di sini berperan sebagai kunci tamu gitu. Dan di sini ada juga atribut lain, ada employee name, ada department number, ada department name, hourly rate dan sebagainya. Semua itu dia mungkin sebenarnya bisa di split ya, tapi untuk tahap ini kita lihatnya memang masih bisa di merge di tabel yang ini. Jadi di tahap ini memang cukup untuk memisahkan kandidat key yang kemungkinan dia bakal jadi primary key itu kita pisah gitu. Sebenarnya ini bisa kita pisah, tapi nanti tahapnya di normalisasi yang ketiga. Nah di sini memang di yang terlihat jadi nyambung ke employee number itu adalah employee name karena dia ada nama untuk mengisi atribut dari primary key yang ada di employee number. Nah untuk department number sebenarnya dia bisa cenderungannya bisa dibuat tabel baru, tapi memang urgensinya memang belum dibuat karena itu nanti masuk ke syarat yang ketiga yang bakal kita bahas selanjutnya. Nah kayak gini teman-teman ya, dia dipisahkan gitu. Yang awalnya tadi employee numbernya itu dia masih jadi satu dengan project code, dia kita pisahkan dari tabel yang ketiga. Tapi balik lagi di sini department number sama department name itu masih jadi satu sama employee number. Nah untuk yang normalisasi yang ketiga itu kita bakal pisahkan atribut yang tidak bergantung dengan kolom yang kita jadikan primary key di tabel yang kita bahas gitu. Nah kita bakal pisahkan ke dalam bentuk tabel baru gitu. Nah semua transitive dependencies are removed to place in another place. Jadi dia bakal dipisah lagi. Yang tadi udah punya 3 tabel bisa kita pisah. Contohnya gimana kayak gini teman-teman. Di sini kalau dilihat sudah ada 4 tabel ya. Jelas tadi kenapa departemen name dan departemen numbernya itu dipisah gitu, karena memang si departemen name ini dia tidak berpengaruh sama bukan tidak berpengaruh, tapi dia tidak nyambung ke employee name, jadi nggak ada kaitannya gitu. Jadi kita pisah. Ya memang di situ dibutuhkan sebuah number untuk departemen, tapi dia tidak sifatnya satu untuk satu. Jadi dia memang bukan berfungsi sebagai atribut yang bergantung ke employee number, tapi dia bergantung pada departemen number yang kebetulan di sini ada departemen numbernya gitu. Jadi di sini kelihatan ada 4 tabel. Nah, itu ya untuk yang pembahasan awal. Nah, contoh kita ambil studi kasus di sini ya. Ada faktur beli atau nota beli yang kita anggap sebagai data field. Di sini bisa lihat ya, ada seperti menyerupai sebuah kwitansi pada umumnya, ada kop di atas, ada alamat, kode supplier, tanggal faktur, kode barang, nama barang, jumlah harga dan sebagainya. Nah semua itu kita bakal gunakan, kita bakal translasikan dalam bentuk sebuah tabel nanti. Lanjut dulu, kita bahas ya. Yang pertama itu bentuk tak normal. Di sini bisa kelihatan ya teman-teman ya, yang tadi saya bahas ada grouping, ada entitas yang belum masing-masing barisnya itu merepresentasikan satu kolom dan sebagainya, itu belum ya. Di sini masih ada grouping, di sini ada nomor faktur, kode sub, nama sub yang memang di sini itu masih jadi satu. Di kode barang itu yang F01 dan H01 itu masih grouping ke nama sub yang global utama, bla bla sebagainya gitu. Terus di sini ada juga total faktur yang dia juga masih grouping. Nah ini sebenarnya nggak boleh teman-teman. Kenapa? Nah kita baca. Berdasarkan data di atas dapat dilihat beberapa hal mengenai bentuk tidak normal, yaitu mereka semua menggunakan data yang didapatkan dari bukti fisik. Jadi kita mengambil dari kwitansi. Nah bagian double tidak perlu ditulis ulang gitu.
dan juga terlihat record yang belum lengkap dan masing-masing sel belum bernilai tunggal. Makanya kita normalisasikan dalam bentuk yang pertama. Di sini diubah ya, tadi masih ada yang grouping, masih ada yang ini, kita sudah pisah menjadi masing-masing baris itu tunggal datanya. Maksudnya nggak ada data yang di merging gitu atau digabung, kan nggak ada ya teman-teman, kelihatan ya. Fungsi dari normalisasi yang pertama itu menghilangkan field yang merupakan hasil perhitungan gitu. Bentuk normal yang pertama menghilangkan total barang yang merupakan perhitungan dari jumlah barang, harga barang, dan sehingga nanti hasilnya bentuk normal yang pertama gitu. Bisa lihat ya perbedaannya teman-teman ya. Gitu. Lanjut dulu. Nah, kelemahan dari normalisasi yang pertama gitu. Di normalisasi pertama ini dia tidak bisa memasukkan supplier baru tanpa adanya transaksi pembelian. Ya, karena jelas kalau kita menginputkan supplier baru, kita harus menginputkan namanya primary key atau kunci yang notabene di sini tuh untuk supplier dia tidak jadi tabel utama di sini, karena di sini kelihatan untuk yang utama dari tabel ini adalah nomor faktur. Makanya kita harus pisah dulu teman-teman. Bentuk normal yang pertama dia masih ada kelemahan ya, nama supplier masih tergantung dengan kode supplier yang sebagainya. Jadi dia tuh memang ada tendensi buat memang harus dibentuk dalam dua kode, yaitu adalah kode sub dan nama sub ya. Sorry ini baterainya habis. Nah terus di tabel barang juga, nah barang masih tergantung pada kode barang. Begitu juga dengan tabel barang. Terus ada juga di tabel 3 itu ada nota yang semuanya bergantung pada nomor faktur bla 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 sebagainya. Nah itu bakal kita kurangkan. Nah bentuk normal yang kedua itu bisa kita lihat ya teman-teman ya, harusnya dia relasinya kayak gini. Sorry ini nanti yang tadi dilewatin dulu aja karena nanti ada bentuk tabel normal yang ada bentuk relasi tabel yang bakal kita lihat di belakang yang mungkin lebih valid ya. Nah di sini ada pembahasan di mana jumlah barang dan harga barang itu tidak bergantung secara penuh pada non faktur. Jadi bukan non faktur yang jadikan acuan gitu. Jadi independennya itu non faktur dia bakal ngaruh ke tanggal faktur. Nah itu mungkin masuk ya teman-teman ya. Tapi ini untuk data-data yang lain itu nanti better kita pisahkan. Masalah redundansi data terlihat pada tabel nota dengan mengulang nomor faktur, tanggal tempo. Nah itu yang harusnya bisa kita panggil satu saja, dan nanti barang apa saja yang bakal kita hubungkan itu nanti kita panggil berdasarkan penggunaan foreign key-nya gitu. Nah itu nggak apa-apa teman-teman. Baru nanti kita bakal pisah dalam bentuk normal yang ketiga, yaitu adalah ada kode sub, ada tanggal faktur, tanggal tempo, total faktur bergantung secara penuh pada nomor faktur sehingga menjadi tabel sendiri, yaitu tabel nota yang memiliki ada nomor faktur, ada field kode supplier, ada tanggal faktur, ada tanggal tempo, total faktur dan sebagainya. Sedangkan ada juga jumlah barang dan harga barang yang bergantung penuh pada non faktur dan kode barang, yang mana itu menjadi tabel baru yang rinciannya itu 4 field, yaitu nomor faktur, kode barang, jumlah barang, dan harga barang. Itu nanti kita bakal bahas dalam perinciannya gitu teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah ini setelah tadi udah dipisah menjadi 3 tabel, terus kita pisah menjadi 4 tabel. Kelihatan di sini ada tabel barang yang memang dipisahkan gitu teman-teman. Jadi yang tadi notabene itu yang awalnya itu dia jadi satu tabel, kita pisah karena memang fungsinya itu berbeda teman-teman ya. Contoh di nama supplier, apakah nama supplier itu dia bergantungnya dengan kode barang? Enggak ya teman-teman ya, karena dia kaitannya dengan supplier dan itu maksudnya kode supplier. Dan nama barang itu enggak bergantung sama non faktur teman-teman. Jadi memang ada kepentingan buat kita baca nih, oh ini dia datanya masuknya kemana, dia datanya masuk ke bagian mana. Itu yang sebenarnya kita bakal jabarkan di mata kuliah ini. Nanti teman-teman bakal terbiasa buat baca nih, kayak data ini masuknya ke sini deh gitu.
contoh di sini ada jumlah barang. Apakah jumlah barang itu dia bakal berpengaruh dengan nama supplier gitu? Kan enggak ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bentuk yang udah oke ya, bisa lihat ya teman-teman di sini ya, ada di tabel supplier itu ada primary key-nya, ada kode supplier yang dia ada atribut lain yang bergantungan ke kode sub, yaitu adalah nama supplier. Terus ada juga tabel nota, itu primary key-nya ada nomor faktur, ada foreign key-nya itu kode sub dari tabel supplier. Terus ada juga di tabel rinci nota itu dipanggil lagi nomor fakturnya, yang di situ ada foreign key juga dari tabel barang, yaitu kode barang yang dia memiliki atribut dependensi, yaitu ada jumlah barang, harga barang, dan semua ini kalau dihubungkan tidak ada redundansi ya, aman ya untuk yang bentuk ini ya teman-teman. Ini ada penjelasannya. Untuk faktor pembelian di atas, relasi yang terjadi adalah tabel supplier ke tabel nota, relasinya adalah one to many. Karena satu supplier itu bisa punya banyak nota, tapi banyak nota itu tidak punya banyak supplier ya dalam konteks ini gitu. Terus maka di sini relasinya one to many. Terus ada tabel barang ke tabel rinci nota, relasinya adalah one to many, yang mana tabel barang ini dia ada tabel independen dan dia digunakan oleh tabel rinci nota untuk memproses atau menghitung jumlah barang dan harga barang. Terus ada juga tabel nota ke tabel rinci nota yang relasinya adalah one to many ya, karena nomor faktur itu digunakan pada tabel rinci nota sebagai tabel rujukan biar nanti mereka bisa menghitung jumlah barang dan harga barang. Baru nanti di status tabelnya ada tabel supplier yang merupakan tabel induk dari tabel anak nota. Terus ada juga tabel barang yang merupakan tabel induk dari tabel anak rinci nota, dan juga tabel nota dari tabel induk dari tabel anak rinci nota. Kurang lebih seperti itu. Ini ada contoh normalisasi yang kedua ya teman-teman ya. Nanti kalau mau disimak silahkan, untuk buat latihan juga boleh, sama ya. Ini awalnya dimulai dari tabel yang tidak normal, masih ada grouping dan sebagainya. Terus di bentuk normal yang pertama dia sudah ada perubahan ya, dimana masing-masing baris itu dia sifatnya tunggal datanya, walaupun masih ada berulang nggak masalah. Terus nanti dia juga yang penting nggak ada groupingnya. Next dulu, sama ya untuk kelemahannya tadi udah dibahas. Nah, normal yang kedua dia sekarang itu akan memisah. Jadi kayak gini teman-teman. Bentuk normal yang kedua dipisah jadi kayak gini. Jadi yang awalnya tadi jadi satu kesatuan dia dipisah. Jadi berbentuk yang tabel siswa itu dia punya kecenderungan ada nama siswa dan kelas yang dia ketergantungan ke NIS gitu. Terus ada tabel transaksi yang dia itu memiliki nomor transaksi sebagai primary key, yang juga memanggil nomor induk siswa sebagai foreign key, dan juga kode penerima dari tabel kasir sebagai foreign key juga gitu, yang dimana di tabel kasir itu punya punya atribut penerima yang bergantung sama kode penerima, dan juga ada atribut lain, ada tanggal transaksi, jam transaksi, keterangan jenis bayar, jumlah dan sebagainya, itu yang mengacu ke nomor transaksi. Yang terakhir adalah tabel jenis, yang dia itu memiliki jenis bayar yang juga dipanggil di tabel transaksi. Nah, ini bentuk setelahnya. Terus kemudian kita normalisasikan yang ketiga. Kita normalisasi yang ketiga, dia di sini memiliki aturan dengan menghilangkan ketergantungan transitif itu. Bisa dilihat ya teman-teman ya, yang tadi itu ada 4 tabel, kita ubah menjadi 5. Maksudnya gimana? Di sini tadi itu notice nggak ya kalau misalnya ada tabel transaksi yang dia masih punya banyak, contoh ini ya tadi ya, yang kedua tadi ya pembandingnya ya. Nah ini dia masih ada tabel jumlah sebagai yang seharusnya ini kita pisah, karena jumlah itu tidak di note di dalam transaksi. Makanya di sini ada tabel namanya detail transaksi. Nah ini di sini detail transaksi itu bakal menyimpan jumlah dan keterangan jenis bayar. Nah kedua atribut ini itu terpisah sama tabel transaksi karena keterangan jenis bayar itu tidak mengacu sama transaksinya. Jadi dia ngacunya ke transaksi dan jenis bayarnya, bukan cuma transaksi. Jadi kalau otomatis kita
bahasnya untuk transaksi ini terus jenis barang ini itu keterangan jenis jumlahnya ini gitu. Nah kayak gitu, jadi perbedaan di situ teman-teman. Nah ini ya teman-teman, sekarang kita sudah dalam bentuk pemisahan, tidak ada perulangan ya. Di sini kelihatan ada keterangan jenis bayar dan sebagainya yang memang semuanya itu sudah ngacu ke, ingat ya, di tabel detail transaksi itu tidak punya namanya primary key karena di sana mainnya dia manggil dua foreign key yang bertemu dan menghasilkan atribut dependencies, yaitu keterangan jenis bayar dan jumlah. Terus di sini tabel siswa itu ke tabel transaksi relasinya one to many, dan tabel kasir ke transaksi relasinya one to many. Ada jenis ke detail transaksi itu ya sama, terus ada juga transaksi ke detail transaksi. Dan siswa itu memiliki tabel anak ya transaksi, tabel kasir itu merupakan tabel induk dari tabel transaksi, jenis adalah tabel induk dari tabel detail transaksi, dan detail transaksi itu adalah tabel anak dari tabel transaksi. Itu paling teman-teman ya. Oke, paling itu dulu teman-teman, dan ini juga ada sedikit penugasan ya untuk teman-teman. Maksudnya nanti kalau teman-teman mau nguji gitu, saya udah paham belum sih gitu. Nanti nih misalnya masih belum paham minggu sebelumnya, setelahnya saya bahas lagi ya, diulang lagi nggak apa, yang penting teman-teman dipastikan bahwa paham gitu. Ini ada tabel kwitansi klinik gitu yang akan teman-teman ubah menjadi bentuk tidak normalnya seperti ini. Ini bentuknya masih contohnya. Nah, bakal kita analogikan sebagai bentuk tidak normal seperti ini. Dia punya nomor kwitansi, tanggal kwitansi, nomor rekomendasi, nama pasien dan sebagainya. Ini semua bakal teman-teman coba untuk normalisasikan ke dalam bentuk tabel gitu. Nah, tugas teman-teman adalah melakukan normalisasi sesuai contoh. Jadi nanti ada tabel yang isinya field gitu, kayak baru dibentuk normalisasinya. Terus ada juga normalisasi dari bentuk yang pertama, bentuk kedua dan ketiganya, dan nanti baru dibuatkan relasi tabelnya setelah dilakukan normalisasi yang ketiga. Jadi normalisasinya itu dia di akhir saja. Yang di akhir relasinya. Relasinya itu digambarkan setelah ada normalisasi yang ketiga, bukan yang pertama. Kayak tadi contoh, yang pertama direlasikan, yang kedua direlasikan, itu nggak usah, langsung aja nanti relasinya itu di akhir. Silahkan nanti dinormalisasikan bentuk yang pertama, kedua, ketiga dulu, baru relasinya. Paling itu nanti ada kebingungan silahkan tanyakan teman-teman. Mungkin dari saya itu doang. Ada kurang bermaaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah.